Nona Su, tunangan Anda bunuh diri kemarin. Terimalah belasungkawa saya. Apa? Bunuh diri? Ya Tuhan! Pernikahan telah berubah menjadi pemakaman. Pasti karena tunangan Su Jingyao. Mengetahui perselingkuhannya, dia tidak sanggup menahan keterkejutannya. Sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Betapa tidak tahu malunya. Tidak disangka Su Jingyao benar-benar menyebabkan kematian tunangannya sendiri. Dan ini disiarkan langsung. Ini benar-benar sudah di luar kendali. Itu tidak mungkin. Tidak cukup bagimu untuk memutar video ini. Sekarang kau malah menyebar rumor suamiku sudah meninggal. Dan kau membawa peti mati yang menjijikan ke tempat pernikahanku. Keamanan. Keamanan. Usir mereka segera. Keamanan. Nona Su, kami tidak berbohong. Tunangan Anda memang telah meninggal dunia. Dia meninggalkan surat wasiat di dalam. Jika Anda tidak percaya pada kami, Anda bisa membukanya dan melihatnya sendiri. Baiklah, aku ingin melihat. Trik apa lagi yang kalian sembunyikan? Ini tidak mungkin. Kami baru saja melakukan panggilan video kemarin. Apakah kamu yakin tidak salah? Katakan padaku, apakah kamu yang menyebabkan kematiannya? Itu semakin tidak masuk akal. Nona Su, kami tidak memiliki dendam terhadap Tuan Fu. Mengapa kami ingin mencelakainya? Membawa jenazahnya ke sini adalah keinginan terakhirnya. Kami hanya melaksanakannya. Sinian. Sinian, mengapa tubuhmu begitu dingin? Biar aku menghangatkanmu ya. Setelah kamu hangat, kamu akan bangun dan menatapku. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku di sini sendirian? Nona Su, terimalah belasungkawa saya. Tuan Fu telah meninggal dunia. Pergi, dia tidak mati. Dia hanya sedang tidur. Ini adalah surat wasiat yang dia tulis sebelum dia meninggal. Dan dia menitipkannya agar kami sampaikan kepada Anda. Dia bunuh diri kemarin pukul 6 sore. Kemarin jam 6 sore. Itu berarti dia bunuh diri tepat setelah kami selesai melakukan panggilan video. Dia bunuh diri. Su Jingyao. Pada usia 22, kamu adalah orang yang menarikku keluar dari dunia yang sunyi. Terima kasih atas kebersamaanmu selama 5 tahun terakhir ini. Demi dirimu, saya pergi ke luar negeri setengah bulan yang lalu dan mempertaruhkan nyawa saya untuk menjalani operasi. Hanya agar saya bisa mendengar kamu mengucapkan, saya bersedia di pernikahan kita. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa setelah pendengaran saya pulih, hal pertama yang saya dengar darimu adalah kamu sedang merayu pria lain. Selama 2 minggu terakhir ini, saya telah hancur. Saya telah putus asa. Dan pada akhirnya semuanya telah tenang dalam kedamaian. Saya telah menyadari bahwa tidak ada cinta abadi di dunia ini. Saya bersyukur bahwa kamu pernah menjadi bagian dari dunia saya. Tetapi di kehidupan selanjutnya, tidak. Untuk selamanya. Saya tidak ingin bertemu denganmu lagi. Itu semua salahku. JT selama bertahun-tahun ini, dia telah bertahan. Itu semua salahku. Keegoisan pula yang menyebabkan kematiannya. Apakah ini lelukon? Ini tidak terlihat seperti lelukon. Betapa menjengkelkan. Pernikahan yang sempurna berubah menjadi pemakaman. Sial sekali. Sudahlah, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Aku minta maaf. Ini pasti salah satu keisengan Fu Xinian. Bagaimana mungkin dia bisa bunuh diri? Jika aku pergi untuk menghibur Su Jingyao sekarang, aku takut aku akan dimarahi, atau bahkan kehilangan semua yang saya miliki. Sebaiknya saya tunggu beberapa hari lagi. Aku minta maaf. Keegoisan pula yang membunuhmu. Sinian. Sinian. Mengapa rasanya? Begitu banyak hal yang hilang. Kemana foto pernikahan kita pergi? Bibi Wang. Bibi Wang. Nona. Bibi Wang. Siapa yang menyuruhmu membuang barang-barang Sinian? Siapa yang memberimu izin untuk membuangnya? Tuan Fu menyuruh saya untuk menurunkannya. Lalu dia membakar semuanya. Saat saya melihatnya, semuanya sudah menjadi abu. Sudah terlambat. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Tidakkah kamu bisa bertanya mengapa? Saya memang bertanya. Tuan Fu mengatakan bahwa tidak ada dari semua ini yang berarti lagi. Nona, saat membersihkan sampah 2 hari lalu, saya menemukan sebuah cincin. Cincin ini seharusnya cukup berharga. Mungkin ini sesuatu yang Tuan Fu buang secara tidak sengaja. Jadi saya mengambilnya.
Mengapa bahkan pakaiannya? Semuanya hilang. Dan foto-foto kita bersama. Mengapa segala sesuatu tentang kita hilang? Sinian. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Hari-hari ini, kamu pasti mengalami masa yang sulit. Tuan Fu mengatur ini untuk diberikan kepada Anda setelah dia pergi. Pergi. Sinianku sudah mati. Apa? Maafkan saya, Nona. Saya tidak tahu. Dia tidak memberitahu saya. Aku tahu. Tuan Fu belakangan ini agak tidak biasa. Tapi saya tidak pernah membayangkan. Dia tidak akan mampu mengatasi ini. Dia bertingkah tidak biasa. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya benar-benar minta maaf, Nona. Saya benar-benar tidak berpikir dia tidak akan mampu mengatasi ini. Kematiannya, kamu juga tidak lepas dari kesalahan. Ini Nona. Nona ini, keluar. Saya benar-benar, keluar. Aku tidak pernah menyangka kamu akan sangat membenciku. Membenciku sampai memakai kematianmu untuk balas dendam. Awalnya aku berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku akhirnya bisa menikahi pria yang kucintai. Aku tidak pernah menyangka ini. Maafkan aku, Sinian. Itu semua salahku. Jika bukan karena keserakahanku sesaat, apakah akhir kita akan berbeda? Tanpa Sinian, apa gunanya semua ini? Apa gunanya? Kamu seharusnya masih mencintaiku kan? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Aku selalu mencintaimu. Jangan khawatir. Aku akan mempersiapkan dengan baik untuk pernikahannya. Aku pergi sekarang. Jadi saat itulah dia. Dia sudah kehilangan semua harapan. Mengapa aku tidak menyadarinya lebih cepat? Di mana Yao Yao? Dia ada di kamar tidur. Tuan Su, Anda harus segera naik ke atas dan memeriksanya. Ayah Su Jingyao. Putri kita sudah 1 hari 1 malam, tanpa makan apapun. Anakku yang malang. Ibu Su Jingyao. Ayo cepat kita pergi melihatnya. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Cepat. Cepat. Yao Yao. Yao Yao. Anak itu mengunci diri di dalam sana. Dia bahkan tidak mau makan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa menyingkir, biarkan saya yang menangani ini. Yao Yao. Yao Yao. Ibu dan ayah ada di sini untuk menemuimu. Apakah kamu baik-baik saja? Yo, yo. Tidak ada suara. Tidak ada cara lain. Sepertinya kita harus mendobrak pintunya. Yao Yao, kamu baik-baik saja, Yao Yao. Yao Yao, kamu membuat ibumu khawatir setengah mati. Kami melihat siaran langsungnya dan langsung memesan penerbangan berikutnya untuk datang menemuimu. Ibu, Sinian. Dia meninggalkanku. Dia meninggalkanku dan telah pergi. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Itu aku. Akulah yang menyebabkan kematiannya. Aku melakukan hal-hal keji itu yang membuatnya putus asa. Dia sangat mencintaiku. Tapi aku membunuhnya karena keserakahan sesaat. Sudahlah, cukup. Ayo putri manisku, bangunlah. Cepatlah. Yang terpenting adalah kamu masih hidup. Kamu. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yao Yao sudah dalam kondisi seperti ini, dan kamu masih memarahinya. Tidakkah kamu bisa memilih waktu yang lebih tepat? Benar-benar. Sudahlah, jangan katakan apa-apa lagi. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tapi yang hidup harus tetap melanjutkan hidup. Ibu, aku ingin mengadakan pemakaman untuk Sinian. Hanya kita beberapa orang saja. Baik, baiklah. Apapun katamu, baiklah. Ibu akan mendengarkanmu. Hal yang paling penting sekarang adalah makan sesuatu terlebih dahulu ya. Nah, anak pintar. Pemakaman. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Yao Yao, jangan menyalahkan dirimu sendiri lagi.
Dia sudah tiada. Biarkan masa lalu berlalu. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Yo Yao. Mengapa kamu harus mengejar sensasi berbahaya seperti itu? Sinian meskipun pendengarannya terganggu. Dia berhati baik. Dan orang yang baik. Mengapa kamu harus pergi dan mencari selingkuhan? Di mana kita harus menyembunyikan wajah keluarga Su. Setelah ini, Sayang, bisakah kamu bicara sedikit lebih lembut? Tidakkah kamu melihat kondisi mental Yao Yao sudah sangat buruk? dia mendatangkan ini pada dirinya sendiri. Dan aku tidak mengatakan ini hanya kepadamu sayang. Dia sudah dimanja sejak kecil. Lihat bagaimana kamu memanjakannya. Sekarang katakan padaku. Apa yang harus kita lakukan? Ayah, biarkan aku mengucapkan selamat tinggal pada Sinian. Baiklah. Tapi jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Pelajaran adalah pelajaran. Tapi di dalam hatinya ayah masih berharap kamu bisa. Yao Yao. Sinian. Sinian. Itu semua salahku. Tolong kembalilah. Aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Aku akan memberikan semua uangku. Aku akan memberikan semua sahamnya. Maukah kamu kembali? Maukah kamu kembali? Pergi, jangan sentuh Sinianku. Dia hanya sedang tidur. Jangan ganggu tidurnya. Sinian telah meninggal dunia. Yo Yao. Bisakah kamu sadar kembali? Dia masih hidup. Dia tidak mati. Yo Yao sudah kehilangan akal sehatnya. Apa yang harus kita lakukan? Yao Yao, jangan membuat ibu takut. Ibu takut. Cepat-cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin tetap bersama Sinian. Aku ingin tetap bersama Sinian. Makam Fusinian. Siapa yang kamu cari? Apakah Anda Su Jingyao? Siapa kamu? Ini adalah sesuatu yang Fusinian secara eksplisit minta sebelum dia meninggal agar disampaikan kepada Anda. Tolong ambillah. Terima kasih atas kerjasama Anda Norasu. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Mengapa ini semua foto aku dan Kim Yun? Mungkinkah ada seseorang yang diam-diam menguntit kami? Lalu mengirimkannya kepada Sinian. Tidak peduli siapa orangnya. Jika aku menemukannya, aku akan memastikan untuk mencabik-cabiknya. Kantor polisi. Halo petugas, saya ingin melaporkan kejahatan. Apa itu? Saya curiga tunangan saya dibunuh. Seseorang telah menguntit dan memotret saya, dan mengirimkannya kepadanya. Saya ingat Anda. Anda Nonasu dari beberapa hari yang lalu, yang ceritanya tersebar di seluruh kota bukan? Ya, Siapa nama tunangan Anda? namanya adalah Fusinian. Dimengerti, kami memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Kami telah menerima kasus Anda. Kami akan menghubungi Anda jika ada pembaruan. Bak. Kakak, isi lagi untukku. Norasu, Resepsionis bar. Anda sudah mabuk di sini selama berhari-hari. Urus saja urusanmu sendiri dan isi saja gelasnya. Preman. Ini gelas terakhir. Tolong pergi setelah Anda menghabiskannya. Cukup bicaranya. Aku akan minum sebanyak yang aku mau. Atau aku akan membeli toko menyedihkan ini. Dan memecatmu. Sinian. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Apa kau baik-baik saja di sana? Bagaimana bisa kau meninggalkanku begitu saja? Mau minum Nonasu?
Pergi sana. Norasu, pacar Anda sudah pergi begitu lama. Mengapa Anda tidak? Memangnya kau siapa? Beraninya kau membicarakan dia? Nyah dari hadapanku. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Keluar. Apakah ini Su Jingyao? Ya, siapa ini? Saya petugas dari hari itu. Kami menemukan ponsel tunangan Anda. Lihatlah. Juga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada orang yang menguntit Anda. Jika ada perkembangan baru, saya akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih Pak Polisi, Anda sudah bekerja keras. Tidak masalah, kami akan pergi sekarang. Jika tidak ada lagi. Qin Yuan. Fu Xinian berhenti berpura-pura bodoh. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu melakukan bunuh diri? Lihatlah baik-baik. Su Jingyao sudah menjadi milikku. Baik kamu mati atau hidup, kamu sudah kalah. Uang dan kekuasaannya, pada akhirnya semua akan menjadi milikku. Jati bajingan Qin Yuan itulah yang terus memprovokasi Xinian. Jati dia orang yang mengambil Xinian dariku. Aku telah ditipu olehnya selama ini. Qin Yuan. Kamu baik-baik saja Kak Yao Yao. Beberapa hari terakhir ini, hatiku terasa sakit karena sangat merindukanmu. Bisakah kamu datang dan menemuiku? Baiklah, Aku akan menunggumu di rumah. aku sedang dalam perjalanan. Qin Yuan, aku akan memastikanmu hancur berkeping-keping. Rumah Qin Yuan. Di mana hatimu terasa sakit. Yao Yao, kita harus mencoba sesuatu yang baru hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Yao Yao katanya dia merindukanmu. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhku? Yao Yao, kenapa kamu memukulku? Apa aku melakukan kesalahan? Bukankah kita selalu seperti ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk membocorkan bisnis kita kepada Xinian? Apa yang kamu bicarakan Yao Yao? Aku tidak mengatakan apapun kepada Tuan Fu. Kau masih saja membuat alasan. Jika aku tidak melihat pesan-pesan itu, aku tidak akan menyadari betapa bermuka duanya kau. Bersikap seperti kelinci kecil yang penurut di depanku. Sementara di depan Xinian, kau cukup arogan bukan? Sudah berulang kali aku memperingatkanmu. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Xinian. Kau tidak lebih dari sekadar hewan peliharaan yang kupelihara untuk mengisi waktu luang. Kau juga terlibat dalam perselingkuhan dengan Xinian. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Anak itu. Yao Yao, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak sanggup membayangkan anak kita dicap sebagai anak haram setelah mereka lahir. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Fu akan bunuh diri karena masalah ini. Tapi dia sudah menjadi orang ketiga. Bukankah seharusnya kita menatap ke depan? Aku hampir melupakan anak itu sampai kau menyebutkannya. Saat aku berpikir bahwa kaulah yang membunuh Xinian, aku bahkan tidak tahan melihatmu sedetik pun. Seorang anak dengan darahmu yang mengalir di nadinya hanya membuatku merasa jijik. Yao Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan pada anak kita? Tentu saja aku akan pergi ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Tidak, tunggu. Yao Yao, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu adalah darah dagingmu sendiri juga. Apakah kamu benar-benar sanggup menggugurkannya? Lepaskan.
Yo, bayangkan saja. Itu adalah buah cinta kita, bukan? Benar kan? Saat anak itu tumbuh besar dan memanggilmu ibu. Dan memanggilku ayah. Pemandangan yang sangat membahagiakan itu. Beraninya kau memeras emosiku. Cinta. Tidak ada yang mulia di antara kita. Hubungan kita murni bersifat fisik. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Xinian. Yo. Tolong aku mohon padamu. Kamu bilang hanya mencintai Tuan Fu. Tapi kita telah menghabiskan begitu banyak hari dan malam bersama. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan sedikit pun padaku? Kamu jelas-jelas mengatakan bahwa kamu juga mencintaiku. Bawa dia ke rumah sakit bersamamu. Yo, aku mohon padamu. Anak itu tidak bersalah. Anak itu tidak bersalah. Yo. Yo, jangan seperti ini. Kita sudah bersama selama begitu banyak hari. Kamu tidak bisa sedingin ini. Saat kau mengirim pesan kepada Xinian, tidakkah kau merasa tidak punya hati saat itu? Mengenai Xinian, aku tidak pernah ingin membuatnya mati. Dia sendiri yang tidak kuat dan mengakhiri hidupnya. Apa hubungannya itu denganku? Beraninya kau bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan, apakah Xinian adalah nama yang boleh kau ucapkan? Buat dia diam. Baiklah, Nona Su. Rumah sakit. Bawa dia ke atas. Biarkan dia menunggu sampai anak itu ditangani. Yo, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun dia adalah anak kita. Apa salah anak itu? Dia tidak bersalah. Simpan kata-kata itu untuk Xinian. Yo. Selama anak itu selamat, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Benarkah? Kau benar-benar menjijikkan. Seharusnya aku sudah melihat sifat aslimu sejak lama. Kau menyebabkan aku kehilangan orang yang paling kucintai. Kau sudah melewati batas kesabaranku. The film was translated and narrated by M Media. Rumah Sakit Umum Jindu. Departemen Rawat Jalan. Ini adalah anak yang selama ini kau obsesikan. Bawa dia. Dan tinggalkan kota ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Su Jingyao. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada anakku? Apa kau buta? Jangan pikir aku tidak tahu. Permainan macam apa yang sedang kau mainkan. Kau juga tidak semulia itu. Kau hanya ingin menggunakan anak itu untuk menaiki tangga sosial. Jangan pikir aku tidak tahu. Su Jingyao. Kau pikir dirimu sangat mendalam dan emosional. Setelah kamu menyingkirkan anak haram itu, dan menyingkirkanku sang selingkuhan, kamu hanya bisa tinggal di sini, dan meratapi cinta yang hilang. Diam. Pertama kali kamu tidur denganku, itu bukan aku yang memohon padamu. Kamu adalah orang yang tidak bisa menahan godaan. Kamu adalah orang yang menindihku. Dan kamu adalah orang yang datang mencariku di tengah malam. Aku tidak pernah memaksamu menjadi selingkuhan Fu Xinian. Sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Kaulah yang mendorongnya sampai mati. Sudah kubilang diam. Beraninya kau menyebut namanya. Selama bertahun-tahun ini, bukankah aku sudah memberimu cukup banyak bantuan? Pada akhirnya keserakahanmu lah. Provokasi dan penghinaanmu yang tiada henti. Yang membunuhnya. Apa kau tahu? Betapa menderitanya dia di hari-hari terakhirnya. Su Jingyao.
Kamu sedang berakting penuh kasih sayang lagi. Kita adalah tipe orang yang sama. Sama-sama hanya mencari kesenangan. Mencoba mengisi kekosongan di dalam diri. Sudah kubilang diam. Su Jingyao, kamu sama sekali bukan wanita yang baik-baik. Fu Xinyan jauh lebih baik daripada kita berdua. Dia pasti sudah buta karena pernah menyukai wanita yang pelin-pelan sepertimu. Diam, sudah kubilang diam. Aku benar-benar seharusnya membutakan Fu Xinyan. Dengan begitu, karena dia buta dan tuli, dia tidak perlu melihat perilaku kita yang menyedihkan. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Su Jingyao. Aku bisa berjalan sendiri. Pergi sana. Keluar dari sini sejauh yang kau bisa. Xinian. Xinian, aku minta maaf. Xinian, aku sangat merindukanmu. Xinian. 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 Bukankah itu Presiden Grup Su? Ya, itu dia. Dia wanita yang ketahuan berselingkuh di pernikahannya 2 hari lalu. Beritanya sudah tersebar di seluruh kota. Lihat kondisinya. Dia sangat menyedihkan. Kenapa harus mengasihaninya? Dia sendiri yang mencari gara-gara. Tolong seseorang, tolong. Ada yang pingsan di sini. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Mungkin dia hanya terlalu sedih. Baiklah, saya akan menangani ini. Lihat-lihat. Lihat, Yao Yao sudah sadar. Yao Yao, kamu sudah bangun. Kamu membuat ibu takut setengah mati. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana mungkin ayahmu dan aku bisa terus hidup? Ibu dan saya sudah tahu segalanya sekarang. Ibu dan saya selalu mendukungmu. Apapun yang kamu lakukan, kami akan selalu mendukungmu. Tapi, kamu tidak boleh terus seperti ini. Kali ini, aku benar-benar salah. Benar-benar salah. Tidak apa-apa selama kamu menyadari kesalahanmu. The film was translated Intinya and memperbaiki diri dari narrated by kesalahan. M Media. Adalah kebajikan yang paling utama. Kesalahan ini takkan bisa kutebus seumur hidup. Aku benar-benar menyesali semuanya. Aku. Yo Yao, ada banyak pria baik di dunia ini. Setelah kamu pulih, ayah akan membantumu mencari orang lain. Mengapa kamu harus terus merindukan Fu Xinyan sendirian? Xinian adalah satu-satunya pria yang pernah kucintai dengan sepenuh hati. Ibu, menurut ibu, apakah orang bisa hidup kembali setelah meninggal? Ibu, aku lelah. Tolong biarkan aku beristirahat sejenak. Baik, baiklah. Kamu istirahat saja. Jangan berpikiran yang bukan-bukan. Kamu harus segera sembuh. Saya mengunjungi panti asuhan untuk menemui direktur dan para guru 2 hari ini. Rasanya saya akhirnya telah memenuhi sebuah keinginan. Sekarang saya akhirnya bisa terbang ke Inggris dengan tenang. Aneh. 2 orang tua di sebelah saya. Terlihat agak familiar. Shen tua. Berhenti menatap pemuda itu. Jika putra kami tidak hilang, dia pasti sudah seusianya, sekarang bukan. Dia akan seusia itu. Sayang sekali. Kami kembali untuk mencarinya kali ini. Tapi kami tetap tidak menemukan apapun. Tua Lian,
Saya hanya merasa bahwa pria muda yang duduk di sebelah kita ini terlihat sangat familiar. Apakah Anda tidak merasakannya juga? Dia benar-benar terlihat familiar. Mengapa kamu tidak pergi dan mengobrol dengannya? Mungkin dia benar-benar putra kami yang hilang, yang sudah 26 tahun. Anak muda, jika Anda tidak keberatan siapa nama keluarga Anda, Itu Fu. Fu Xinian. senang bertemu dengan Anda Tuan Fu. Nama saya Shen Shizhen. Kami adalah pasangan lansia yang tinggal di Inggris. Anak muda, bolehkah saya bertanya dari mana asal orang tua Anda? Saya seorang yatim piatu. Saya terpisah dari orang tua saya saat berusia 3 tahun. Saya dibesarkan di panti asuhan. Apel, Apa? seorang yatim piatu. Seorang yatim piatu. Apakah ada yang salah dengan menjadi yatim piatu? Para guru di rumah kami selalu sangat baik kepada kami. Saya sangat menyesal. Kami tidak bermaksud menganggap enteng situasi Anda. Hanya saja, ketika istri saya dan saya masih muda, putra kami hilang. Kami terus kembali untuk mencarinya, tapi kami tidak pernah menemukannya. Bahwa saat saya baru saja melihat kalian berdua, saya merasakan keakraban yang aneh. Mungkinkah Ya. Aku rasa kamu juga terlihat sangat familiar. Apakah Anda ingat di mana Anda tinggal? saat saya kecil, saya selalu tinggal di kota Nanshan. Sebelum itu saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Wah, itu kota tetangga. Benar sekali. Ini mungkin benar-benar putra kami yang hilang. Anak muda, apakah Anda bersedia setelah kita mendarat untuk ikut bersama kami dan melakukan tes paternitas? Tentu tidak masalah. Mungkinkah mereka benar-benar orang tua kandung saya yang hilang? Dulu, putra kami lahir. Selamat tahun baru. Kami berencana untuk kembali setelah dia berusia 1 bulan. Namun kami tidak pernah menyangka bahwa sehari sebelum kami berangkat, putra kami akan hilang. Kami melaporkannya kepada pihak berwenang dan mengumpulkan banyak teman untuk membantu pencarian. Kami mencari selama sebulan, namun tidak menemukan apapun. Pak Tua, jangan terlalu bersemangat dulu. Kita akan segera tahu. "26 tahun yang lalu. Bagaimana hasilnya Shen Tua? Ada kabar? Fis, kami hampir habis masa berlakunya. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak kembali ke Inggris terlebih dahulu? Saya akan meminta teman-teman di sini untuk terus mencarinya. Tidak. Aku tidak bisa hidup tanpa putraku. Tanpa Mingsu, aku tidak akan pergi kemanapun. Bukan berarti kita akan berhenti mencari. Jangan mulai bertingkah sekarang. Tidak, kita hanya punya satu putra. Bagaimana aku bisa hidup tanpa putraku? Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku ingin putraku. Tenang saja, putra kita sangat ingin hidup. Dia pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, belum tentu pasti bahwa dia diculik oleh pedagang manusia. Mungkin dia telah dirawat oleh orang yang baik hati. Benarkah? Dengarkan aku. Kapanpun kita punya waktu, kita akan kembali ke negara ini untuk terus mencari. Kita pasti akan menemukannya. Sejak saat itu, kami datang setiap tahun untuk mencari keberadaannya. Namun, petunjuk semakin sedikit setiap tahunnya. Anak muda, turunlah dari pesawat dan lakukan tes DNA dengan kami. Apakah cocok atau tidak? Kami akan memperlakukanmu dengan baik. Terminal internasional. Cepat, pergi ke pusat tes DNA terdekat. Baik, Tuan Shen.
Ini laporan tes paternitasmu. Kalian bisa memeriksanya sendiri. Terima kasih. Probabilitas paternitas 99,9%. Menemukannya. Menemukannya. Biar aku lihat. Ini benar-benar. Ini benar-benar putra kita. Putraku. Ayah sudah mencarimu dengan susah payah. Ayah, Nah, kamu telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun ini. Ayah minta maaf. Ini salahku. Seandainya kami tidak begitu ceroboh saat itu, kamu tidak akan harus menanggung kesulitan seperti ini. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Putraku sudah tumbuh begitu besar. Ibu pikir ibu tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu. Ayah. Kalian pasti telah mengalami masa sulit selama bertahun-tahun ini. Sudah cukup kamu kembali. Sudah cukup kamu kembali. Putraku, bagaimana kamu hidup selama bertahun-tahun ini? Dengan ibu yang tidak berada di sisimu, kamu pasti sudah banyak menderita. Ibumu dan aku berhutang padamu. Jangan khawatir, nak. Mulai sekarang, kami pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Ayah, bisa menemukan kalian adalah anugerah terbesar yang bisa saya peroleh di kehidupan saya sebelumnya untuk hari-hari ke depan. Saya pasti akan menjadi putra yang berbakti. Baiklah. Cukup bicara. Ayo pulang. Kamar yang DXEAPK-an ibumu untukmu. Belum pernah disentuh selama 26 tahun. Pulang ke rumah. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Ibu ayah, tidak perlu ada perayaan semewah ini. Tentu saja ada. Putra kita yang hilang telah ditemukan. Kami berdua yang sudah tua ini tentu saja sangat gembira. Ayahmu telah menghasilkan banyak uang dalam bisnis selama bertahun-tahun ini. Tenang saja, nak. Kali ini, kami pasti akan mengimbangimu dengan baik. Ayo, nak, masuk dan lihat kamarmu. Putraku, kamar ini adalah apa yang selalu kami siapkan untukmu. Barang-barang di sini. Itu adalah hadiah ulang tahunmu untuk setiap tahunnya. Ayahmu dan aku akan menaruh hadiah di kamar ini pada setiap hari ulang tahunmu. Ibumu sangat terobsesi. Saat itu demi The film dirimu. was translated Dia bersikeras and memberikan hadiah narrated setiap by M tahun. Media. Aku berkata padanya, kita bahkan belum menemukan putra kita. Mengapa repot-repot dengan semua ini? Dia bilang kamu adalah satu-satunya harapannya. Dan bahwa kami harus meninggalkan sesuatu untukmu. Tapi aku berkata, barang-barang ini cepat atau lambat akan berguna. Lihat, bukankah sekarang sudah berguna? Ini, apakah ini semua kado ulang tahun saya selama bertahun-tahun? Aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya atau tidak. Bagaimanapun selama bertahun-tahun ini, ayahmu dan aku tidak berada di sisimu. Dan kami tidak tahu apa kesukaanmu. Saya menyukainya. Saya sangat menyukainya, Ibu. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya katakan. Putraku, apa yang kamu katakan? Kamu kembali adalah jawaban terbaik bagi kami berdua yang sudah tua ini. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Mulai sekarang, ini benar-benar rumahmu. Lakukan apapun yang kamu suka di sini. Tuan Lin, kita punya kesepakatan. Sekarang setelah putra kita kembali, kamu tidak boleh memanjakannya secara berlebihan. Dia adalah darah dagingku sendiri. Aku akan memanjakannya semauku.
Lupakan apa yang kita katakan sebelumnya. Kamu, Ibu ayah. Tolong berhenti berdebat. Bisa menemukan kalian berdua. Saya merasa saya sudah menjadi orang paling bahagia di dunia. Mulai sekarang, saya pasti akan menjaga kalian dengan baik. benar-benar tidak sia-sia usahanya. 26 tahun. Aku sempat berasumsi, tidak ada harapan lagi sama sekali. Hari ini, kamu ada di sini secara nyata, berdiri tepat di depanku. Aku merasa seperti, semua ini seperti mimpi. Ayah, jangan katakan itu. Saya berdiri di sini, tepat di depan Anda bukan? Ayahmu benar. Aku merasa kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba. Rasanya hampir tidak nyata. Baiklah. Cukup bicara. Sinian, untuk saat ini, kamu sebaiknya tinggal di sini saja. Hal-hal di luar negeri berbeda dengan di sini. Luangkan waktumu untuk beradaptasi. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Ayah akan memastikan kamu mendapatkannya. Para pelayan di sini siap melayanimu. Kamu bisa menggunakan mereka sesukamu. Ayah, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Perjalanan saya ke luar negeri hanya karena saya ingin mengubah suasana. Baik. Setelah kamu menetap, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasmu secara resmi. Pada saat itu, kamu akan memiliki identitas baru dan nama baru. Sinian, kamu tidak keberatan jika ibumu dan aku mengganti namamu kan? Saya tidak keberatan. Saya memang sudah punya nama sejak awal. Hanya saja, saya hanya akan kembali ke nama asli saya. Kami telah memilih nama ini. Bahkan sebelum kamu lahir, kami sudah memutuskannya. Itu Shen Mingsu. Mari kita gunakan itu. Shen Mingsu. Itu terdengar indah, jadi itu nama saya. Terima kasih ibu dan ayah. Nora, apakah Anda baik-baik saja, Nona? Hati-hati. Dia terlihat seperti seseorang yang kabur dari rumah sakit jiwa. Hati-hati, dia mungkin membawa pisau dan melukaimu. Masih muda, tapi sudah gila. Lapor Tuan Su, kami sudah mencari di seluruh rumah sakit. Kami tidak menemukan petunjuk mengenai Nora Su. Kalian bodoh yang tidak berguna? Apa sebenarnya pekerjaan kalian? Yao Yao, kamu pasti tidak sanggup menanggung beban mentalmu. Kamu melakukan bunuh diri. Keluarkan sayembara di seluruh kota. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang putriku akan diberi imbalan 100.000. Siapapun yang benar-benar bisa menemukan putriku akan diberi imbalan 1 juta. Tidak 10 juta. Ya. Sinian, kenapa kau ada di sini? Makam Fusinian. Sinian. Biar ku beritahu, aku sudah membereskan Qin Yun. Anak itu, aku juga sudah menyingkirkan anak itu. Bisakah kau berhenti marah padaku? Sinian. Kenapa kau tidak bicara Sinian? Kenapa tubuhmu begitu dingin? Aku akan menghangatkanmu. Apa kau tahu betapa sengsaranya aku tanpamu? Sinian. Kembalilah. Tolong berhenti marah. Pulanglah bersamaku. Maukah kau? Sinian. Pulanglah bersamaku. Sinian. Sinian. Sudah 1 hari penuh. Tidak ada satupun petunjuk. Aku benar-benar mempekerjakan sekelompok orang bodoh. Tuan Su, kami telah menemukan beberapa petunjuk. Apakah kamu menemukan putriku? Belum. Tapi pria tua ini mengaku bahwa dia telah melihat seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Nona Su. Kakak, tolong beritahu saya seperti apa orang itu. Saya akan memberi Anda kompensasi yang pantas. Saat saya sedang menyapu jalanan, saya melihat seorang wanita muda tanpa sepatu. Dia terlihat tidak stabil secara mentang, dan dia mengenakan gaun rumah sakit. Dia terus berjalan di sepanjang jalan, bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu semua adalah kesalahannya. Itu Yao Yao kita. Yao Yao kita belum mati. Dia masih hidup. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Tapi dia terus berjalan sepanjang jalan Fangyang. Saya tidak berani ikut campur.
Jalan Fengyang. Bukankah itu tempat makam Fusinian? Dia pasti pergi ke makam Fusinian. Siapkan mobil, kita akan pergi ke Jalan Fangyang. Ya. Kakak. Terima kasih. Ini bayaran Anda, terima kasih. Kasih sayang orang tua. Mengapa anak ini begitu menyulitkan dirinya sendiri? Makam Fusinian. Pulanglah bersamaku. Aku akan menghangatkanmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Pulanglah bersamaku. Yao Yao, kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Yao Yao, ibu mohon jangan menakuti ibu ya. Ibu, kenapa si Nian masih menolak The film was memaafkanku? translated and narrated by M Jika dia Media. tidak mau memaafkanmu ya sudah, tidak apa-apa, ibu ada di sini. Pulanglah bersama ibu ya. Itu semua tidak penting. Ibu kenapa-kenapa? Kenapa aku tidak bisa menghangatkan si Nian? Aku sudah berusaha menghangatkannya. Menurut ibu, apakah dia sudah meninggal? Yao Yao, jangan menakuti ibu. Yao, tenangkan dirimu. Jangan menakuti ibu. Fusinianmu itu sudah mati. Lihat apa yang kamu pegang. Kamu memeluk batu nisan. Kamu diam. Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Yao sudah menjadi seperti ini? Kau tak sadar Yao sudah gila. Diam, dia tidak gila. Tidak, dia tidak gila. Kamu apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat Yao ada di sini? Fusinian. Bahkan dalam kematian pun kamu tidak mau melepaskan putriku. Aku akan menghadapimu. Su Changyi, apakah kau masih manusia? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini di depan Yao? Menurutku kamulah yang benar-benar sudah kehilangan akal. Yao. Lihat ibu, tolong. Lihat ibu sebentar saja. Tolong seseorang, tolong. Ya Tuhan. Saya tahu Yao membuat kesalahan. Tapi dia sudah berubah. Tolong ampuni dia. Saya mohon. Yao, apakah kamu merasa lebih baik? Ibu, di mana aku? Di mana lagi kamu akan berada? Kamu di rumah sakit. Tidakkah kamu ingat? Benar. Rumah sakit. Apakah kamu ingat? Apa yang terjadi tadi malam? Bagaimana perasaanmu sekarang? Yao. Kamu membuat kami takut setengah mati kemarin. Mulai sekarang, jangan pernah lari seperti itu lagi. Kamu membuat ibu dan ayah khawatir setengah mati. Syukurlah kamu sudah sadar, terima kasih Tuhan. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Kamu belum makan seharian. Apakah kamu ingin minum air? Ibu membuatkanmu air gula. Tolong minumlah sedikit. Baik, ibu akan mengambilkannya untukmu sekarang.
Ini hati-hati panas. Hati-hati panas. Ibu, aku minta maaf. Aku minta maaf padamu dan ayah. Dan kepada Sinian. Tidak apa-apa, ibu tahu. Kamu sudah mengatakannya beberapa kali. Selama kamu bisa makan dan minum, itu lebih baik daripada apapun. Ibu, aku ingin makan sesuatu. Apa yang ingin kamu The film makan? was translated and narrated by M Media. Oke, ibu akan mengambilkannya untukmu sekarang. Kue. Kemarin adalah hari ulang tahunmu. Kamu lari. Dan kuenya sudah dibiarkan semalaman sudah basi. Bagaimana kalau ibu kupaskan apel untukmu? Ya. Ibu terlalu emosional. Keluarga, bisakah kalian keluar sebentar? Ya ayah, ibu akan keluar sebentar dengan ayahmu. Kami akan segera kembali. Dokter, saya lihat Yayao kami sudah jauh lebih baik sekarang. Dia bisa makan dan minum lagi. Dan dia tidak bicara ngawur lagi. Itulah yang paling saya khawatirkan. Mengapa Anda berkata begitu, dokter? Tolong jangan menakuti kami. Setelah mendengar apa yang terjadi tadi malam, perbaikan kondisi pasien yang tiba-tiba hari ini, kemungkinan besar berarti satu hal. Hal apa? Pasien telah mengembangkan pikiran untuk bunuh diri. Mustahil, itu benar-benar mustahil. Dokter Gadungan, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Tuan Su, mohon tunjukkan rasa hormat. Saya adalah dokter dengan etika profesional. Bagaimana mungkin saya mengoceh omong kosong? Ini adalah kesimpulan yang kami tarik dari pengalaman klinis bertahun-tahun. Su Changyi, lepaskan tanganmu. Putri kita sudah dalam kondisi seperti ini. Bagaimana bisa kamu masih bertindak begitu gegabah? Tidakkah Anda melihatnya? Dia hanyalah seorang dokter gadungan. Dia hanya ingin melihat putri saya menderita. Apa gunanya mempertahankan dokter seperti ini? Tuan Su, tolong jangan terlalu emosional. Sebagai seorang dokter, tugas utama saya adalah memperhatikan kesejahteraan pasien. Daripada membuang waktu Anda membuat keributan dengan saya, Anda seharusnya fokus pada kesehatan mental putri Anda. Su Changyi, lepaskan tanganmu. Kamu melakukan tindakan kriminal. Tuan Su, bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, itu tidak akan menyembuhkan penyakit putri Anda. Anda harus mempertimbangkan keseriusan situasinya dan memikirkan hal ini dengan matang. Pak. Tidak. Yao, jangan melompat. Ayah. Ayah, biarkan aku pergi menemui Sinian. Aku benar-benar tidak punya muka untuk menemui kalian semua. Yao. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu meninggalkan kami seperti ini, kamu mungkin menemukan ketenangan. Tapi, apa yang harus dilakukan ibu dan ayah? Anakku yang malang. Kenapa kau harus mempersulit dirimu sendiri? Bagaimana keluarga Su saya bisa berakhir seperti ini? Di mana sebenarnya semuanya salah? Berita, warga Chunghwa perantauan menemukan putranya. Yao. Lihat. Bukankah itu Fu Xinian? Yao. Orang Tionghoa perantauan di Inggris, Shen Shizeng, pendiri grup Shen, mengadakan konferensi pers hari ini, mengumumkan bahwa dia telah menemukan putranya Shen Mingsu yang telah hilang selama 26 tahun, warisan grup Shen. Sekarang mungkin akan berubah. Itu dia. Benar. Sinianku masih hidup. Dia adalah Sinianku. Dia masih hidup, dia tidak mati. Bagaimana Fu Xinian bisa ada di layar? The film was translated Bukankah and dia sudah narrated mati? by M Media. Apa yang kamu bicarakan? Yao baru saja mulai tenang. Kamu akan merusak segalanya lagi. Tidak, aku harus menyuruh seseorang menyelidikinya.
Xinian. Xinian, kamu masih hidup. Apa kamu tahu betapa aku merindukanmu selama ini? Yao Yao. Karena Xinian masih hidup, kamu pasti punya kesempatan untuk meminta maaf padanya. Segalanya mungkin sekarang. Tapi kamu terlalu lemah sekarang. Bisakah kamu fokus untuk memulihkan diri dulu? Tuan Su, kami sudah memverifikasinya. Tiket pesawat Fusinian ke Inggris beberapa hari yang lalu, deskripsi di berita, dan identitas Fusinian, serta informasi penerbangan. Semuanya cocok dalam hal waktu. Sangat mungkin itu adalah Fusinian. Yao Yao itu benar-benar Fusinian, dia tidak mati. Benarkah? Di mana dia sekarang? Aku akan mencarinya sekarang juga. Tidak, kamu tidak bisa. Aku pasti terlihat sangat berantakan sekarang. Bagaimana jika dia menolakku? Yao Yao, kamu sangat lemah sekarang. Dan kamu terlihat sangat pucat. Dengarkan ibu. Pulihkan tenagamu sebelum kamu pergi ya. Bagus. Kalau begitu, saat waktunya tiba, aku akan memastikan untuk berdandan dengan cantik untuk pergi menemuinya. Kau cukup cakap, Mingsu. Apa yang kamu pelajari di universitas? Administrasi bisnis. Luar biasa. Sepertinya perusahaan ayahmu akan berada di tangan yang tepat. Itu masih bergantung pada bimbingan Anda, Pak Wang. Wang Lincuan, kamu keluar sebentar. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Mingsu. Mingsu, apakah kamu lelah karena pekerjaan akhir-akhir ini? Jika kamu merasa terlalu berat untuk ditangani, mundur saja. Ibu akan mengurusmu. Aku baik-baik saja, Ibu. Aku bisa menanganinya. Lagi pula ini juga caraku untuk menunjukkan baktiku. Dan membantu memikul beban kalian berdua. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, ibu akan memperkenalkanmu pada seseorang. Kamu harus mengenalnya. Seseorang. Ya, awalnya pertunangan ini adalah pernikahan yang diatur sejak kalian masih anak-anak. Tapi kemudian kamu menghilang. Dan masalah itu dibiarkan menggantung. Sekarang setelah kamu kembali, ayahmu dan aku sudah mendiskusikannya. Dan kami ingin melanjutkan rencana pernikahan ini. Tenang saja, karakter wanita muda itu sangat baik dan dia juga lajang. Aku baru saja mengakhiri hubungan yang tidak menyenangkan. Sekarang aku harus pergi kencan buta. Sudahlah. Mungkin sebaiknya aku setuju saja. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu saja yang mengaturnya. Tenangkan saja pikiranmu. Jika kalian berdua tidak cocok, kita bisa membatalkannya kapan saja. Ibu menghargai pilihanmu. Baiklah. Shen Mingsu ini yang baru saja muncul, entah dari mana. Cukup hebat. Posisi saya sebagai presiden kemungkinan besar benar-benar hilang. Tidak, aku harus bertindak sekarang. Tuan Wen, saya telah mengirimkan semua informasi yang Anda minta mengenai Fusinian. Ada berita besar di sini. Qin Yuan. Itu dia. Setelah kembali ke negara ini akan kucari dia. Fusinian, kamu pantas mati. Kalau saja kamu mati itu satu hal. Tapi kamu justru membuatku kehilangan Yao Yao dan anakku. Kamu benar-benar pembawa sial. Fusinian tidak mati. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Siapa saya itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kita memiliki musuh yang sama. Shen Mingsu adalah Fusinian yang Anda bicarakan. The film was translated and narrated by M Media. Maksudmu Fusinian belum mati? Bagaimana mungkin? Aku melihat jenazahnya dengan mataku sendiri. Ya, itu hanyalah pengalihan. Dia saat ini berada di Inggris, hidup dengan baik.
Apa maksudmu? Dia awalnya adalah pewaris grup Shen. Putra Shen Shizhen. Ayah dan anak itu baru saja bersatu kembali. Dia sekarang adalah tuan muda dari grup Shen. Berhenti membuang waktuku. Katakan tujuanmu secara langsung. Saya adalah wakil presiden grup Shen, Wang Linchuan. Saya seharusnya dipromosikan menjadi presiden dalam beberapa tahun, tapi kemudian Shen Mingsu diterjunkan ke sini. Anda mengerti? Agar aku mengerti. Kamu ingin aku menyingkirkannya demi mengamankan posisi presidenmu. Benar. Jangan harap. Aku tidak akan pernah menjadi PINMO, sebuah pion. Mari kita sebut itu transaksi bisnis. Jika kamu bisa mendapatkan Shen Mingsu keluar dari grup Shen, saya akan membayar Anda 10 juta sebagai kompensasi. Bagaimana menurut Anda? Kamu mengatakannya seolah itu mudah. Dia sekarang adalah pewarisah grup Shen. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Bagaimana aku bisa bertindak? Serahkan itu pada saya. Jika Anda pikir itu berhasil, maka kita bisa mendiskusikan langkah selanjutnya. Baiklah. Aku setuju. Fusinian. Kamu suka berpura-pura menjadi korban yang tidak bersalah, bukan? Kali ini aku akan membuatmu benar-benar menderita. Aku ingin merebut kembali semua yang menjadi milikku. Ibu, bagaimana menurutmu tentang pakaian ini? Itu terlihat bagus. Semuanya terlihat bagus pada putriku. Tapi bagaimana jika Sinian tidak menyukainya? Sentimen dan sikaplah yang penting. Selama sikap Anda tulus, saya yakin itu masih bisa diselamatkan. Kamu bepergian jauh. Untuk menemui seseorang yang begitu penting, kamu harus berdandan untuk acara itu. Kamu sungguh kasar. Apakah kamu mengerti? Baik-baiklah. Apapun yang Anda katakan akan saya ikuti. Sejujurnya, Mari kita pakai yang ini saja. Aku dulu sering memakainya. Saat aku berkencan dengan Sinian, dia selalu memujiku, mengatakan aku terlihat paling cantik dengan ini. Oke. Ini masih bros yang aku pesan khusus untuknya. Saat kami menikah. Yao Yao, mengapa kamu merasa sedih lagi? Ibu, katakan padaku, bagaimana jika dia menolak untuk memaafkanku? Kamu harus pergi dan melihat dulu. Jika tidak berhasil, kembali saja. Orang tuamu akan tetap ada di sini untukmu. Aku tidak bisa, Ibu. Dia terlalu penting bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. mengenai masalah ini, tidak pantas bagi kita para orang tua untuk ikut campur. Kamu pergilah dengan Yao Yao sebentar lagi. Kau harus mengawasi Yao Yao dengan ketat. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Jika tidak, saya akan meminta pertanggungjawabanmu. Baiklah, Tuan Su. Bibi. Nianxi ada di sini. Sebentar. Aku akan memanggil Mingsu keluar. Mingsu. Mingsu. Cepat keluar. Nianxi ada di sini. Saya ingin memperkenalkan kalian berdua. Ibu, Kemarilah Mingsu. Izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah pasangan perjodohan yang saya pilihkan untukmu. Gu Nianxi. ini kau. Itu Anda. Bagaimana bisa kalian berdua saling The film kenal? was Kita sudah translated saling mengenal and dengan sangat baik. narrated by M Ibu. Media. Gu Nianxi adalah teman seuniversitasku. Kalian berdua tidak memiliki konflik apapun, kan? Tidak. Itu hanya kompetisi klub universitas. Kami berdua hanya sedikit terlalu kompetitif.
Saya pikir ada dendam kesumat di antara kalian berdua. Bukan apa-apa. Niancy, dunia ini memang sempit sekali bukan? Kalian berdua silakan mengobrol. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Ya Bibi, silakan Anda lanjutkan urusan Anda. Selamat mengobrol. Senior, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana saya mendengar bahwa pendengaran Anda Tentang pendengaranku, itu sudah disembuhkan. Tapi, hal-hal ini, tolong jangan beritahu ibuku. Saya sudah menduganya. Jangan. Aku tidak ingin membuat ibuku khawatir. Bagaimana dengan pacarmu itu? Saya dengar, kalian berdua sangat serius. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kalian putus? Sejujurnya, kami putus. Begitukah? Itu bagus. Jika kamu masih dalam hubungan, saat pergi kencan buta, saya akan menghajarmu sampai mati. Lagi pula, saya akan memberitahu Bibi segalanya. Sejujurnya, kami sangat serius. Kami bahkan sudah membahas pernikahan. Aku ingin memberinya kejutan, jadi aku menyembuhkan pendengaranku secara diam-diam. Tapi kemudian, aku menemukannya bersama pria lain. Sinianku. Akhirnya aku menemukanmu. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Semua itu sudah berlalu. Aku sudah melupakannya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Maafkan aku, Niancy. Kau tahu bagaimana rasanya? Aku baru saja keluar dari hubungan. Dan aku tidak ingin berkencan saat ini. Mengenai pernikahan yang diatur itu. Saya mengerti. Namun, saya punya satu syarat. Syarat apa? Jika itu terlalu berat, aku tidak setuju dengan itu. Kamu cukup makan saat di sekolah dulu. Kamu sering mengerjaiku selama acara karena kamu tahu aku tidak bisa mendengar. Sinian, apakah kamu sudah menemukan cinta yang baru? Itulah yang pantas kamu dapatkan. Siapa yang menyuruhmu bersikap begitu sombong? Itu karena aku mampu. Baiklah, berhenti bercanda. Katakan padaku. Apa syaratnya? Bolehkah saya memanggilmu Sinian? Saya tidak terbiasa memanggilmu Mingsu. Kupikir itu sesuatu yang serius. Baik. Aku setuju. Kak Sinian adalah yang terbaik. Sinian. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Sinian. Pulanglah bersamaku. Kak Sinian. Apakah ini yang kamu bicarakan? Niancy, kembalilah ke kamarmu untuk saat ini. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Su Jingyao. Kenapa kamu di sini? Sinian. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sudah menerima hukumanku. Aku bahkan sudah menggugurkan anak itu. Pulanglah bersamaku. Maukah kamu memaafkanku? Memaafkan atau tidak? Tidak ada bedanya. Semuanya sudah berlalu sekarang. Kamu harus pergi. Tidak, bukan begitu. Sinian. Kamu bercandakan. Kamu masih mencintaiku, bukan? Aku mohon padamu. Pulanglah bersamaku. Ini rumahku. Su Jingyao, kamulah orang asing di sini. Aku juga keluargamu. Aku mohon padamu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tolong pulanglah bersamaku. Kembali kemana? Kembali ke tempat itu. Tempat di mana kamu dan Kim Yuan biasa berfoya-foya. Tidak, bukan seperti itu. Jika bukan seperti itu, lalu apa? Setiap kali aku memikirkanmu dan Kim Yuan, aku merasa jijik padamu. The Apakah film kamu was tahu itu Su translated Jingyao? and narrated Aku by minta M maaf. Media. Aku minta maaf, Sinian. Ketidakmampuanku menahan godaanlah yang menghancurkan hatimu. Cukup. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Kamu harus segera pergi. Aku tidak ingin ibuku tahu tentang semua ini.
Sinian, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Supaya kamu memaafkanku, katakan padaku. Aku bisa memberikan semua uangku padamu. Aku akan memberikan semua sahamku juga. Apapun yang kamu inginkan akan aku berikan. Pulanglah bersamaku. Kita bisa mengadakan pernikahan yang lebih besar dan lebih baik ya. Aku mohon padamu. Su Jingyao, apakah kamu sadar ini bukan soal uang? Lalu ini tentang apa, katakan padaku. Katakan padaku. Katakan apa yang kamu inginkan dan aku akan menyetujui semuanya. Su Jingyao, bisakah kamu berhenti mengomel terus-menerus? Sudah kubilang. Tidak ada kemungkinan lagi bagi kita. Jangan paksa aku untuk membuatmu diseret keluar. Bisakah kita menjaga sedikit saja martabat di antara kita? Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu tahu betapa sulitnya hari-hari tanpamu bagiku? Apa menurutmu ini tidak sulit bagiku juga? Aku memang mencintaimu. Dulu aku menganggapmu sebagai orang terpenting dalam hidupku. Tapi kamu, apakah kamu pernah menghargaiku? Apakah kamu tahu betapa hancurnya hatiku saat melihat foto kamu dan Qin Yuan itu? Tidak. Saat kamu dan Qin Yuan sedang berfoya-foya bersama, apakah kamu pernah memikirkanku? Apakah kamu pernah memikirkanku? Sudah berapa tahun kita bersama? Betapa banyak kenangan indah yang kita bagi. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti pedang yang menghujam jantungku. Kamulah yang mampu. Kau masih berani kembali memohon padaku. Sudah terlambat. Jika segala sesuatu di dunia ini bisa diselesaikan dengan permintaan maaf, maka tidak akan ada begitu banyak sakit hati di dunia ini. Kita adalah orang dewasa. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Jika kamu cukup berani untuk melakukannya, kamu harus cukup berani untuk menghadapi konsekuensinya. Seseorang seret dia keluar. Sinian, kumohon beri aku satu kesempatan terakhir. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan bertindak gegabah lagi. Sinian. Nona Su. Nona Su. Kami sudah meminta maaf. Dan kami sudah melakukan apa yang perlu kami lakukan. Karena dia menolak untuk memaafkanmu. Mari kita lupakan saja. Saya benar-benar tidak tega melihatmu seperti ini. Menyiksa dirimu sendiri. Sinian hanya marah padaku. Jika aku sedikit lebih tulus, dia pasti akan memaafkanku. Maafkan aku, Niansi. Aku telah mempermalukanmu. Tidak apa-apa, Kak Sinian. Itu semua salah wanita itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah ibuku melihat kita? Tidak, dia sedang sibuk dengan konferensi video. Dia tidak melihat. Itu bagus. Ayo masuk. Baiklah. Mingsu, ada konser hari ini. Saya sudah memesan kursi terbaik untuk kita. Ayo pergi, konsernya akan segera dimulai. Tentu saja. Mingsu, saya dengar dari Niansi bahwa kalian berdua mengobrol dengan cukup akrab. Manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar lebih dekat dengan Niansi. Dimengerti, Bibi? Saya pasti akan menjaga Kak Sinian dengan baik. Biaya malam ini, semuanya saya yang tanggung. Siapa gadis di dekat pagar itu? Saya melihatnya tadi malam. Dia sudah berdiri di sana sejak saat itu. Bukan siapa-siapa. Mungkin hanya gelandangan. Haruskah saya menyuruh keamanan untuk mengusirnya? Tidak perlu. Aku akan pergi melihatnya. Kalian semua masuklah ke mobil duluan. Kamu benar-benar gigih, Su Jingyao. Tetap di luar sana sepanjang malam. Sinian, kembalilah bersamaku. Sudah berkali-kali ku bilang, kita sudah benar-benar berakhir. Apakah benar-benar? The Tidak film ada was sedikit pun ruang translated untuk and negosiasi. narrated by Tidak M ada. Media. Kamu harus pulang sekarang. Berhenti membuang waktumu. Nona Su, sebaiknya kita kembali dulu. Sudah seharian penuh. Ayahmu secara khusus menginstruksikan saya untuk menjagamu dengan baik.
Mingsu, masuk ke mobil. Konsernya akan segera dimulai. Baiklah. Fusinian, kamu orang yang bejat. Keluar dari sana. Apakah kamu mencoba untuk mati? Fusinian, aku tahu kamu ada di dalam mobil itu. Keluar sekarang juga. Permainan yang bagus, Qin Yuan. Asal ku hancurkan hubungan Shen Mingsu dengan orang tuanya, posisiku akan aman. Qin Yuan, aku belum mengejarmu atas apa yang kamu lakukan. Tapi kau benar-benar berani datang memprovokasiku. Fusinian, kau bajingan. Kamu menghancurkan hidupku dan merusak keluargaku. Apakah kamu masih punya hati nurani? Hari ini, jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan melemparkan diriku ke bawah roda mobilmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mingsu, apa yang dia bicarakan? Mingsu, apa yang sedang terjadi? Pria ini Fusinian. Dia lebih rendah dari kotoran. Bukan hanya dia menjadi orang ketiga bagi istriku, tapi dia juga cukup tidak tahu malu untuk menanam benih perpecahan antara istriku dan aku. Dia bahkan membujuk istriku untuk menggugurkan anakku. Mingsu, apakah apa yang dia katakan itu benar? Ibu ayah kalian harus percaya padaku. Dia hanya bicara omong kosong. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mingsu, aku butuh kamu menjelaskan ini dengan jelas. Dalam keluarga Shen, tidak mungkin memiliki putra yang rusak moralnya. Paman Sin Bibilin. Saya percaya Kak Sinian. Bukan orang seperti itu. Dia selalu memiliki karakter yang hebat saat di universitas dulu. Paman Bibi, lihat. Ini hasil perbuatan baik putra kalian. Mingsu, jelaskan foto-foto ini. Ini mustahil. Ini semua adalah foto yang telah diedit secara kasar. Dia pasti menghabiskan banyak uang untuk merekayasa foto-foto ini dan menjebakku. Foto-foto ini tidak terlihat diedit. Tapi aku percaya pada putraku. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu ayah, kalian harus percaya padaku. Mingsu jelaskan dengan jelas. Hanya dengan begitu ibu dan ayah bisa membantumu. Itu benar, Nak. Kita bisa melewatkan konsernya. Tapi kamu harus menjelaskan ini dengan jelas. Paman Bibi, kalian harus membelaku. Fu inilah Shen Mingsu. Dia melakukan semua hal ini hanya beberapa hari sebelum pergi ke luar negeri. Dia pasti takut aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Jadi dia melarikan diri ke luar negeri. Qin Yuan, apakah kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Jelas kamu adalah orang yang menjadi orang ketiga. Su Jingyao melakukan aborsi itu sendiri. Kamu pantas mendapatkan semua yang kamu alami. Kamu, Bibi, Paman, kalian harus percaya padaku. Bagaimana mungkin aku terbang jauh-jauh ke luar negeri hanya untuk menjebaknya? Aku bisa saja menyebarkan rumor secara daring, bukan? Paman, tolong aku memohon agar kalian menyelidiki ini dengan adil. Bangunlah dulu. Keluarga Shen kita pasti akan memberimu keadilan yang pantas kamu dapatkan. Tapi jika seseorang sengaja menjebak putraku Shen Shizhen, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ayah harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Masuk ke mobil. Ayo pulang. Qin Yuan, The film was translated and narrated by M Media. Aku sangat marah. Dari mana datangnya Su Jingyao ini? Beraninya dia merusak rencanaku. kamu benar-benar menolak untuk menyerah. Datang jauh-jauh ke luar negeri untuk membuat masalah. Su Jingyao, bagaimana kamu bisa sampai di sini?
Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup ya. Kamu masih berani datang ke luar negeri. Paman Bibi. Maafkan aku. Aku adalah mantan pacar Xinian. Bukankah ini gadis yang berdiri di luar tadi? Bibi, maafkan aku. Qin Yuan. Dia adalah orang ketiga bagiku. Xinian juga memutuskan hubungan denganku karena hal ini. Jadi ini bukan salah Xinian. Anak yang keguguran itu adalah anaknya. Tapi kebenarannya bukan seperti yang dia katakan. Jadi begitu rupanya. Terima kasih Nona muda. Maafkan saya Paman Bibi. Ini adalah kesalahan saya sejak awal. Saya telah mengecewakan Xinian. Xinian Anda adalah orang yang sangat baik. Ini semua salahku. Aku tidak bisa memegang teguh prinsipku. Memperbaiki kesalahanmu membuatmu jadi anak baik. Mingsu ayah juga meminta maaf padamu. Aku hampir menyalahkanmu. Tidak apa-apa ayah. Selama kesalahpahaman ini sudah diluruskan. Qin Yuan, sudah cukup kamu merayu Su Jingyao. Tapi sekarang kamu masih mengejarku. Harus menderita sampai kapan baru kau sadar. Fu Xinian. Semua ini adalah karenamu. Jika kamu tidak memalsukan kematianmu dan pergi, aku pasti sudah mendapatkan segalanya sekarang. Kamu bisa pergi dan katakan hal-hal ini kepada pihak berwenang. Fu Xinian. Karena kamu mengambil segalanya dariku, maka aku akan mengambil segalanya darimu juga. Fu Xinian. Awas. Kamu benar-benar menahan pedang untuknya. Yao Yao. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Cepat, panggil ambulans. Ambulans. Seorang wanita telah ditusuk dan pendarahannya hebat. Maafkan aku Xinian. Ini semua adalah pembalasan bagiku. Aku sudah menyadarinya sekarang. Kamu tidak pernah menjadi milikku sejak awal. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Si bodoh itu. Aku tidak menyuruhmu untuk menikam siapapun. Ini gawat. Ini sudah menjadi masalah serius. Kamu sudah sadar. Xinian, Kata dokter, kau masih harus tinggal 2 minggu sebelum boleh pulang. ayah ibu. Maafkan aku karena telah mengecewakan kalian berdua. Dan membuat kalian khawatir lagi. Tidak apa-apa Yao Yao. Selama kamu sudah sadar, ibu dan ayah akhirnya bisa merasa lega. Yao Yao, jangan memikirkan apapun saat ini. Fokus saja pada pemulihanmu. Ayah dan ibu akan berada di sini bersamamu sampai kamu keluar dari rumah sakit. Paman Bibi, maafkan aku. Yao Yao lah yang menahan pisau itu untukku. Jangan katakan lagi Xinian. Kamu anak yang baik. Keluarga Sukamilah yang berutang padamu. Selama hari-hari kamu pergi, Yao Yao cukup menderita. Biarkan ini menjadi pelajaran bagimu. Xinian, akulah yang telah mengecewakanmu. Aku gagal menjaga batasan diriku sendiri. Dan membuatmu sangat menderita karenanya. The film was Tidak apa-apa. translated and Semuanya sudah narrated berlalu by sekarang. M Media. Seseorang harus selalu melangkah maju. Xinian, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku seharusnya tidak terus menahanmu seperti ini. Aku benar-benar Baiklah. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Aku sudah memaafkanmu. Istirahatlah dengan baik. Aku akan di sini bersama Paman dan Bibi
untuk menjagamu sampai kamu diperbolehkan pulang. Terima kasih. Sinian. Kami akan pergi sekarang. Tolong jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Jangan khawatir Sinian, ibunya dan aku akan berada di sini untuk menemani Yao Yao mulai sekarang. Tenang saja, Yao Yao tidak akan melakukannya lagi. Ibu dan ayah akan selalu ada untukmu. Sinian sekarang ada di tanganmu. Tenang saja, saya akan menyayangi Kak Sinian dengan baik. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Aku sudah menangani masalah mengenai Qin Yuan. Dan Wang Lincuan itu juga. Nah, besok adalah ulang tahunmu yang ke-27. Bagaimana kamu ingin merayakannya? Tentu saja aku ingin menghabiskannya bersama ibu dan ayah. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah merayakan ulang tahun bersama ibu dan ayah. Baik, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Kita bisa membicarakannya pelan-pelan di dalam. Ayo pergi.